Culture Shock puasa di Malaysia. Nilai 1-10 puasa di Malaysia. Aku sudah pernah review Hotel Platinum, jadi nggak usah review lagi ya. Kita nih akan melihat full view dari lantai 16. Kalau untuk breakfastnya di lantai 17, pas ngam-ngam ini ya. Wow, sunset. Tapi aku nggak pandai berenang guys. Halo guys, selamat petang. Assalamualaikum. Ini aku berada di Surabaya bersama Cimel. Lebih tepatnya dari lantai 16 hotel, apa nih namanya Mel? Hotel Platinum ya. Jadi kemarin tuh ada yang meminta aku untuk, aku bacain saja ya, sebentar ya. Mbak Ulan coba tanyain atau interview Cimel tuh apa yang dirasakan atau pengalaman yang Cimel dapat selama berada di Malaysia lagi-lagi di bulan puasa. Kiranya perbezaan apa dapat dirasakan berpuasa, bersahur atau berbuka murah di Malaysia yang tidak dapat dirasakan dan tidak ada kurang selama nih, bukan untuk Cimel bandingkan, tapi apa yang berbekas di hati Cimel. Jadi macam pengalaman gitu ya, menangkapnya sebagai kayak pengalaman gitu ya. Di tahun ini ibaratnya Mbak Ulan datang ke Malaysia merasakan berpuasa di bulan Ramadan, bisa mencari dan merasakan makanan-makanan enak di bazar. Malah paling penting dapat datang Malaysia, bisa bertemu dokter dan dikatakan dapat kesehatan yang baik. Kalian teruskan membacaannya, nanti aku screenshot saja. Jadi aku akan buat culture shock perbedaan puasa di Malaysia dengan puasa di Indonesia. Bukan bermaksud untuk memperbandingkan. Aku akan tanya si anak emas aku yang suaranya sangat-sangat emas, si Cimel ya. Siap anakku tersayang? Siap. Lanjut di bilik saja. Ya nonton 2 juta. Ya nonton 2 juta guys. Kalau jadi kita lanjut di sini gelap ya. Kami ada beberapa kali sudah berpuasa di Malaysia. Mungkin dari ini tahun ini adalah tahun ketiga ya. Di tahun pertama kemarin bersama ibunda, yang tahun kedua ibunda tidak ikut, yang tahun ketiga ini ibunda sudah tiada. Jadi apa yang sudah kami rasakan 3 tahun berturut-turut merasakan puasa di negeri jiran, di negeri Upin Ipin Malaysia. Yang pertama, kalau aku perbezaan yang mendasar yang aku rasakan beberapa tahun ini adalah saat berbuka puasa. Saat berbuka puasa itu yang paling membezakan itu adalah ke bazar Ramadan. Di Indonesia juga ada, di Brunei aku juga ada bazar Ramadan, tetapi kalau di Malaysia menu atau varian yang dijual di bazar Ramadan itu sangat-sangat banyak, dan bazar Ramadan tuh banyak sekali di beberapa tempat. Mungkin kayak di Kuala Lumpur saja ada berpuluh-puluh, dari yang bazar terbesar di Putrajaya. Mungkin ada juga bazar kecil-kecilan di tepi-tepi jalan, di kampung-kampung. Jadi kalau sekiranya kita ini tidak memasak, itu akan dengan sangat mudah menemukan bazar-bazar. Kalau kamu, apa yang kamu rasakan? Culture shock yang kamu rasakan ketika berpuasa di Malaysia? Sahurnya jam 6 masih sahur. Terus kayak waktu buka puasanya tuh lebih lama nunggunya, soalnya sorenya tuh kayak lama banget sampai setengah 8. Iya, kalau kita nih di Indonesia pukul 6 sudah berbuka puasa. Terus sahurnya itu kalau di Indonesia kan sampai 4.15 sudah imsak ya. Tapi kalau di Malaysia kita nih pernah yang sampai ke dekat Wanjo, ke Nasi Lemak Pak Ali itu saja kita pukul 5 ya, Me. Ya, terus apa lagi? Aku ada dengar juga katanya kalau di Malaysia itu sangat ketat banget time puasa. Jadi orang itu tidak dapat dengan sembarangan makan di kedai-kedai atau di tepi jalan. Dan aku dengar juga katanya, aku belum sampai sih, jangan sampai. Katanya apa Mel? Akan diangkut sama apa? Mobil jenazah. Mobil jenazah. Kalau di Indonesia kan kita nih lebih fleksibel ya. Coba review yang pernah diangkut mobil jenazah. Kalau di Indonesia kan tidak ada ya. Kalau lu gue. Jadi macam kayak menghormati orang yang puasa itu kayak masih kurang gitu loh kalau di Indonesia. Ya, aku lebih suka macam di Malaysia. Jadi kita ini sangat menghormati orang-orang yang berpuasa, walaupun mungkin bagi perempuan ada
suatu harinya juga tidak puasa, tapi tidak diizinkan untuk makan secara sembarangan di kedai-kedai. Kalau sekiranya nggak puasa ya udah tapau gitu, mungkin gitu, atau makan di rumah mungkin gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kadang aku melihat ya Allah di jalan-jalan gitu, orang-orang yang sudah uzur, mungkin orang yang tidak puasa itu makan dengan sesuka hatinya yang tanpa menghiraukan orang-orang di persekitarannya yang sedang menjalankan ibadah puasa. Terus apalagi culture shock yang kamu rasakan di Malaysia? Kamu ikut dalam 3 tahun berturut-turut ini terus ya? Mm-mm. Masalah bazar, makanan-makanan di bazar gitu bagaimana? Nggak ada orang bagi-bagi takjil gratis. Apa? Nggak ada orang bagi-bagi takjil gratis. Oh iya, di jalanan nggak ada, tapi kalau di mereka membagi-bagi takjil atau moreh atau berbuka puasa itu di masjid-masjid, Mel. Jadi banyak orang yang kumpul-kumpul gitu. Kalau kita ini kan di jalan-jalan gitu ya. Jadi kalau ada orang lalu lalang lewat gitu dibagi kayak juadah berbuka puasa, mungkin minuman, terus sama kue-kue kalau di Indonesia seperti itu. Tapi kalau di Malaysia mereka lebih banyak ke makan di tempat time puasa. Jadi berbuka puasa sama-sama, sholat tarawih, kemudian moreh, dibagi makanan-makanan kayak juadah-juadah kecil-kecilan gitu selepas tarawih gitu. Kalau di Malaysia itu macam kayak orang itu bersukaria berkumpul gitu kayak di Dataran Merdeka, walaupun kita itu hari nggak jadi ya di Dataran Merdeka karena hujan ya. Jajanannya banyak. Iya, macam juadah-juadah berbukanya memang banyak kalau di banyak ragam di mana di bazar. Kalau di Indonesia macam lebih ke Risal. apa? Iya, kalau di Indonesia cuma risol mayo, macam jajanan kudapan kecil. Tapi kalau di Malaysia mulai dari makanan ringan, makanan berat, makanan super duper berat, sampai ayam percik, ayam seekor, terus nasi Arab, nasi kenduri, semuanya ada. Jadi makanan-makanan tuh keluar lebih banyaknya itu time Ramadan. Jadi kalau kalian ke Malaysia, aku sarankan kalau mau merasakan sesuatu makanan yang banyak beragam ya, kalian datangnya di bulan Ramadan. Terus apa lagi? Jangan kan nggak bisa makan siang. Iya, walaupun nggak dapat makan siang kan dapat merasakan bisa berbuka kuliner nanti. puasa. Kan makanan-makanan buka puasa banyak. Kita semalaman makan terus. Jadi kita ini macam kayak berpuasa di negeri orang gitu. Ada pengalaman tersendiri ya. Mudik. Oh iya, kalau dari Malaysia kita tiba-tiba merasakan mudik. Mudik dari negeri orang ke negeri sendiri, walaupun kita di Malaysianya bukan sebagai permanen yang tinggal, tapi ya ala-ala lah kayak kita kita merasakan keseruan untuk mudik atau pulang hari raya gitu, walaupun masih lama hari rayanya. Jadi macam ada kayak keseruan juga ala-ala kita ini sebagai apa? Kayak bukan imigran, apa ya? Musafir bukan, macam orang yang pergi perantau lah. Kita belum merasakan tarawih, belum merasakan moreh di masjid. Tapi ada juga yang bagi tahu, ayo moreh, tapi morehnya di kafe. Berbuka puasa di hotel kita sudah pernah ya, 3 tahun lalu bersama ibu ya. Untuk menu makanannya ya pasti makanan-makanan Melayu ya yang ada, macam kayak nasi berani, terus ada teh tarik, biryani, teh tarik. Terus yang aku paling suka di Malaysia tuh dia minumannya tuh banyak banget ragamnya, air balang. Jadi banyak ragam minuman. Keseruan bazarnya itu yang paling kami tunggu-tunggu saat Ramadan. Terus banyak makan makanan, yes pokoknya makanan lah ya kalau puasa itu ya. Tapi yang aku paling terkesima, yang terseronok itu kalau di Malaysia tuh bazar tuh banyak. Kita nggak harus ke Putrajaya, nggak harus ke TTDI, nggak harus ke Wangsa Maju. Di tempat-tempat macam kayak di kampung, kayak di tepi-tepi, di Masjid Jami ada dekat kita tinggal juga ada kan bazar. Walaupun cuman walaupun ada beberapa camp saja lah, tapi merata lah bazarnya itu ya. Harga gimana? Shock enggak? Harganya pasti agak sedikit up ya, agak sedikit mahal dari. Tapi yang di Wangsa Maju kan Bukan Wangsa Maju. Bazar yang terpanjang tuh apa? Putri. Bandar Tasik Putri, BTP. Itu agak sedikit masih reasonable ya, harganya murah ya. Bazar favorit. Kita kan ke bazar mana saja? BTP, TTDI, terus Wangsa Maju. Kita 3 bazar sama Pineng di Perangin Mall. Kamu yang paling kamu pilih bazarnya yang paling kamu sukai? Tasik Putri. Kenapa? Karena dia murah dan pajang. makanannya nggak ada yang zong, semuanya enak.
Iya, sebenarnya enak karena bazar itu masih tahun ini ya. Peniaganya itu mungkin masih memperkenalkan atau mungkin masih peniaga-peniaga baru. Terus harganya itu murah-murah karena berada di tengah gurun. Aku cakapnya itu bazar tengah gurun. Terus kalau Putrajaya tahun ini skip karena tahun lalu sudah. Aku pertama kali ke Wangsa Maju juga. Yang paling kamu sukai dari 4 bazar yang kita datangi apa? Perangin, Wangsa, Yang sama cuy atau kemana ya? Wangsa Maju yang kita naik MRT sama yang atau TTI yang Naik MRT. ya Oh, keluar stasiun iya MRT. itu. Itu kamu enggak suka? Kenapa? Soalnya jauh, terus kayak makanannya kurang menarik. Kalau aku yang paling aku tidak sukai adalah Bazar Perangin Mall. Bazarnya kecil, nggak banyak makanan gitu. Tapi kok ada itu, ada ayam geprek enak. Ayam geprek Madura. Nah, view-nya bagus. Di mana? Makannya di Padang Kota Lama. Makanan yang paling kamu gemari atau yang paling kamu minati ketika kamu ke Bazar Ramadan apa? Yang paling selalu aku beli kerupuk lekor, es tebu, sayap, ayam, pokoknya ayam-ayaman, soalnya ayamnya rasanya beda. Iya, sayap kepak madu. Bukan, ayam gorengnya tuh tepungnya beda, enak pokoknya. Oh, Warnanya merah gitu kan. Oh, macam ala-ala mama itu loh, ala-ala kedai mama gitu loh guys. Yang dia suka itu macam kayak di nasi kandar itu loh. Karena tepungnya itu kan merah gitu ya, macam pakai bubuk paprika tuh dia suka banget. Sekarang tahun depan kita ke bazar lagi, kamu masih mau? Nggak mau kan? Pastilah mau, pasal dia just tip guys, satu personal shopper. Dia tuh seneng banget, tiket free, dia personal shopper, dapat keuntungan, jadi tidak mengurangi keuntungan. Jadi tahun depan Indonesian silakan berdundun-dundun order arah dia, karena yang selalu sponsor untuk tiket. Kalau nggak ada yang order, aku nggak jadi ke Malaysia. Selalu sponsor tiket mamanya, hotel mamanya, untuk biaya dia jalan mamanya, shopping dia mamanya, keuntungan dia. Bagus nggak guys? Itu cara kita cepat sukses. Itu tipsnya. Nilai 1 sampai 10 puasa di Malaysia 9. 9. Tapi kamu belum pernah merasakan puasa di Brunei ya? Nah, kalau dapat 4 negara ya. Kalau tahun lalu aku 4 negara, tahun ini cuma 2 negara, skip Brunei dengan Singapura. Singapura kita ini tidak ke bazar. Aku kalau Singapura gila, semuanya mehong. Iya, semuanya mahal, expensive banget. Untuk air saja 1 cup 6-7 ringgit ya Mel ya. Belum makanan pasti di atas 10 dolar. Minuman 5 dolar itu termurahnya. 10 dolar, 12 dolar untuk satu porsi makanan. Singapura memang mahal, tapi kalau di Malaysia masih reasonable. Itu yang kami rasakan tentang puasa di negeri Upin Ipin Malaysia. Truly Asia. Semoga dapat merasakan puasa lagi di tahun depan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki. Ci Ulan dan Cimel akan lebih banyak eksplor lagi bazar-bazar Ramadan di Malaysia. Tumben sunyi ya Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan Plaza. Mahal ini view-nya. Guys, di Indonesia besok minyak naik lagi. Dari yang dalam seminggu ini berapa? 1300 ya. 13 berapa? 100 menjadi 17 800. Oh iya. Ini karena pengaruh perang Iran. Karena Selat Hormuz ditutup dan kapal Pertamina tidak diizinkan untuk melintasi Selat Hormuz. Jadi di sini minyak agak sedikit mulai melangka. Dan kita ini akan berburu minyak di Surabaya. Tadi aku melihat di Surabaya Barat itu banyak orang beratur mobil-mobil tuh sampai panjang berkilo-kilometer. Dan malam ini karena minyak kita ini tinggal separuh, besok naiknya ugal-ugalan atau naiknya tajam. Jadi aku sama Cimel mau berburu minyak di Surabaya. Harap-harap enggak beratur panjang ya. Kita ini akan cari minyak. Mobil dia sudah aku penuhin beberapa hari yang lalu saat di Tulungagung. Untuk yang mobil aku ini minyaknya tinggal berapa bar tuh saat Grab. Nah besok pasti naik juga ya. Hotel di kawasan Tunjungan memang agak sedikit mahal guys, karena dia mahal di view.
Terus di sini tuh ramai sekali. Ini view di depan kita nih pun cantik banget. Ini view Jalan Tunjungan. Depan tuh adalah Tunjungan Plaza yang sudah dari 1 sampai ke 6. Sekarang Tunjungan Plaza itu sudah mencapai Tunjungan Plaza 6 ya. Rame banget ini. Di sini banyak kafe-kafe. Kafenya anak-anak muda yang lepak-lepak nongkrong. Kenapa kan itu mobil ya? Habis minyak kah, Meh? Dia ndak ke kiri, ndak ke kanan, jalannya pelan. Macam ndak terangkat saja minyaknya. Ya Allah, nggak sedar loh. Suhantai loh. Cuman ramai banget ya anak-anak muda lepak di sini. Nih, mobil nih. Ini hotel apa, Mel? 4 Point by Sheraton ya. Ini oke guys. Tadi aku waktu ke Surabaya Barat tuh beraturnya bukan tah lagi. Kalau yang ini Surabaya Ngedim ya. Pusat. Ini Surabaya Pusat nggak seberapa. Ini hanya ada 1, 2, 3, mungkin 10 kereta lah ya. Kalau yang di Surabaya Barat tadi gila. Dan kalau di Brunei ya masih oke lah ya. Minyak nggak seberapa naik. Memang nggak naik ya di Brunei. Terus aku tadi ada terbaca untuk kereta-kereta pendaftaran Malaysia yang akan masuk ke Brunei itu harus dipastikan mereka ada isi tangki minyaknya itu 3/4 ya. Jadi tidak mengambil kesempatan untuk membeli minyak di Brunei karena di kawasan Asia Tenggara ini minyak di Brunei adalah minyak yang paling termurah. Ya gitu. Untuk kereta-kereta pendaftaran Malaysia yang mungkin dari Sabah atau Sarawak yang akan memasuki ke Brunei dipastikan harus ada isi 3/4 tangki minyaknya. Bagaimana tahu? Mungkin waktu di immigration, waktu masuk dicek ya, mungkin seperti itu. Aku ada terbaca di apa gitu ya, di salah satu Instagram kah apa tadi ya. Ya, begitu. Kami mau melanjutkan untuk beratur minyak atau bensin di sini ngomongnya, dan aku pakai Pertamax RON 92. Kalau yang ini nggak jadi tuh. Dia sudah tidak mau tertunggu dia. Macam nggak jalan Mel. Kita sini Mel. Karena tangkinya di sebelah kiri. Ini tuh sebenarnya masih isu ya guys ya. Jadi belum pasti karena belum ada pengumuman resmi dari pemerintah, tapi sudah banyak beredar di akun-akun X ya kalau besok itu memang ada kenaikan sehingga 17.000 something gitu ya. Ya daripada naik yang lumayan, naiknya 5.000 lebih loh, 50 sen Brunei. Kalau isi tangki ini 30 liter ya sudah berapa, lumayan kan. 5.000 kali 30 berapa? 150.000 ya Mel. Kita pakai makan nasi padang kenyang. Tak apalah, kita beratur ya. Ini sampai aku buka cermin, aku matiin aircon. Harus matiin itu Mel. Apa jenis engine? 219, 220, 221, 18 liter. Ternyata kita kena prank. Gitu saja ngapain kok repot mbak, aku tanya tadi kan sama mbaknya itu, mbak besok emang naik berapa mbak? Gak ada kenaikan kak. Loh tadi Surabaya Barat gila-gilaan orang beratur, di medsos X itu pun juga katanya naik, gak ada kenaikan, malah dari pemerintah disuruh kasih tulisan tidak ada kenaikan gitu untuk besok. Terus kenapa orang-orang pada beratur FOMO itu Meh? Hah? Kita kena prank Meh? Untung kita nggak ngantri yang di situ. Kalau ngantri di situ kayak ngamuk tuh. Ya Allah Tuhan, apa pula ini ya, kena prank ini ya. Orang-orang tuh gitu loh, belum ada perkabaran resmi dari akunnya pemerintah sudah. Ya tapi kita beberapa bulan yang lalu kan kita nggak ngisi ternyata naik. Iya, jaga-jaga lah ya. Patah. Ini cantik ini. Ini dulu tuh ada itu Tomel di sungai ini, apa itu namanya Mel? Perahu layar gitu. Sekarang kenapa nggak boleh? Masih ada? Menyusuri sungai ini ya. Ini apa, Sungai Jagir? Oh. View Surabaya guys.
Kota terbesar kedua di Indonesia, kotanya Cimel. Kamu mau kos di sini? Astagfirullahaladzim, mau sebulan yang 2 juta saja sudah kemahalan, minta kos di sini yang semalamnya 1 juta. Kalau 2 juta harusnya jadi 1 bulan, menjadi 2 hari lah coy. Itu view-nya platinum lagi. View-nya Tunjungan, tapi dapat kamar di lantai 5, jadi agak apa nih ya, terblok ya view-nya. Kalau dulu agak naik ke atas, tapi oke lah, cuma 2 malam saja di sini. Dalam rangka mencari apa itu namanya, kos-kosan baru dia, karena dia dihalau sama bu kosnya tidak bayar 3 bulan. Iya Mel, kamu nggak bayar 3 bulan.